Selamat malam bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Albert Bandura. Albert Bandura itu adalah seorang psikolog kognitif sosial yang terkenal karena teori belajar sosialnya. Nah, dia menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan interaksi sosial, bukan dari pengalaman langsung saja. Nah, kita masuk ke biografi atau riwayat hidup Albert Bandura. Albert Bandura itu lahir pada tahun 1925 pada tanggal 4 Desember di Mundare atau di Kanada. Ia merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dan mereka hidup di kawasan terpencil. Albert Bandura menempuh pendidikan dasar dan menengah di sekolah setempat dan dia menunjukkan bakatnya pada saat itu yang menggunakan bakat di bidang akademik sehingga mengagumkan banyak orang. Nah, kemudian ia melanjutkan studinya di salah satu universitas yaitu University of British Columbia dan lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1949. Pada saat itu ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari University of Law pada tahun 1952. Nah, kemudian ia wafat pada tahun kemudian ia wafat pada tanggal 21 Juni 2021 di usia 95. Nah, yang kedua, kita masuk ke teori belajar. Teori belajarnya Albert Bandura itu yaitu pertama, ada dia melalui faktor lingkungan, ada dia melalui faktor individu, dan ada dia melalui faktor perilaku. Jadi teori belajar Bandura itu menekankan pentingnya pembelajaran observasional, imitasi, dan pemodelan. Menurut Bandura, perilaku individu dipengaruhi oleh 3 faktor yang tadi saya bilang itu. Nah, jadi faktor lingkungan itu meliputi pengamatan dan interaksi dengan orang lain, sedangkan faktor individu itu meliputi motivasi dan kemampuan. Nah, yang terakhir, faktor perilaku. Faktor perilaku itu meliputi perilaku yang ditampilkan oleh si individu. Nah, kita masuk ke konsep utama teori belajar. Jadi, Albert Bandura memiliki konsep utama dalam teori belajar. Yang pertama itu ada observasi learning. Observasi learning itu adalah belajar melalui pengamatan terhadap perilaku seseorang tanpa harus melakukan atau mengamati langsung perilaku tersebut. Nah, yang kedua, self-efficacy. Self-efficacy itu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk mencapai sebuah tujuan atau mengatasi tantangan. Yang ketiga, modeling. Modeling itu proses di mana individu meniru perilaku model yang mereka amati, terutama jika model tersebut dianggap sebagai figur, otoritas, atau memiliki status tinggi. Nah, yang terakhir, reinforcement dan punishment. Nah, ini itu berpengaruh pada penguatan positif atau negatif dapat mempengaruhi kemungkinan perilaku diulangi. Nah, kita masuk ke karya-karya terkenal Albert Bandura. Ada beberapa ataupun ada banyak karya-karya Albert Bandura. Yang pertama itu eksperimen boneka bobo. Eksperimen boneka bobo ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mengamati perilaku agresif dan model lebih cenderung untuk menampilkan perilaku agresif terhadap boneka bobo. Eksperimen ini menunjukkan bahwa perilaku agresif dapat dipelajari melalui pelajaran atau pengamatan dan imitasi. Nah, yang kedua karya terkenal dari Albert Bandura itu yang kedua buku-buku agresi. Nah, yang berjudul Analisis Pembelajaran Sosial. Buku ini sebenarnya berfokus pada asal-usul agresi dan menjelaskan bagaimana perilaku agresi dapat dipelajari melalui pengamatan dan imitasi. Buku ini juga membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku agresif dan bagaimana perilaku agresif dapat dicegah. Nah, yang terakhir kita masuk ke kontribusi dari Albert Bandura. Kontribusi Albert Bandura dalam dunia pendidikan itu ada 4. Yang pertama itu penggunaan model positif. Penggunaan model positif ini menjelaskan bahwa guru dan teman sebaya dapat berperan sebagai model positif yang menunjukkan perilaku yang diinginkan. Model positif ini dapat menggunakan perilaku atau mengajarkan perilaku positif dan meningkatkan motivasi siswa. Jadi gunanya itu dapat memotivasi siswa sehingga kontribusinya itu bermanfaat bagi banyak orang. Nah, yang kedua, penguatan perilaku. Penguatan perilaku ini menjelaskan bahwa penggunaan penghargaan untuk memperkuat perilaku positif yang ditiru oleh siswa. Penghargaan dapat berupa pujian, nilai-nilai, atau hadiah.
Nah, yang ketiga, peningkatan efikasi diri. Peningkatan efikasi diri ini menjelaskan bahwa guru dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan siswa dalam memberikan umpan balik positif untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Peningkatan efikasi ini dapat meningkatkan motivasi dan prestasi oleh siswa. Nah, yang terakhir, pembelajaran kolaboratif. Jadi yang terakhir ini mendorong siswa untuk belajar dari satu sama yang lain melalui diskusi kelompok dan kerjasama. Pembelajaran kolaboratif ini dapat meningkatkan keterampilan sosial dan meningkatkan prestasi siswa. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Shalom.